Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 933 kesengsaraan kolektif. Meskipun kultivasinya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan ketika dia menjadi Raja Iblis Merak besar sebelumnya, tetapi dalam hal pengalaman dan penggunaan transformasi merak, dia masih sama seperti sebelumnya. Dia telah melampaui kesengsaraan sebelumnya, jadi dia tidak asing dengan melampaui kesengsaraan. Pada saat ini, bahkan bisa dikatakan tenang. Meskipun seluruh tubuhnya diselimuti petir, itu bahkan menyebabkan lautan kesadarannya bergetar hebat, dan kesadarannya tidak stabil. Tapi mata Xiao He selalu tegas. Dia tahu betul bahwa itu bukan tugas yang mudah baginya untuk mengatasi bencana, dan alasan yang paling penting adalah bahwa tubuhnya dapat dikatakan telah diambil darinya. Tubuh dan pikiran tidak sepenuhnya kompatibel. Karena itu, dia bahkan belum memikirkan perampokan transisi, dan bersiap untuk menekan kultivasinya untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, kembalinya Tang San hari ini akan langsung membantunya menyelesaikan masalah ini. Mengandalkan energi kehidupan besar tingkat super tinggi, ia memaksa kesadarannya untuk menyesuaikan dengan lautan roh dan lautan kesadaran lahir. Turbulensi tidak bisa dihindari, tetapi saat ini, Xiao He sangat percaya diri. Kekuatan garis keturunan meraknya sendiri menunjukkan sisi paling halus di bawah kendalinya, dan dia melawan kesusahan guntur satu persatu, tetapi pada saat yang sama membiarkan tubuhnya mendapatkan makanan dari kesusahan guntur. Tubuhnya terus-menerus ditempa oleh pemboman kesengsaraan guntur. Lautan kesadaran berangsur-angsur menjadi stabil. Kesadaran Tang San selalu menyelimutinya, memperhatikan perubahan kesadaran Xiao He. Dia merasa lega ketika dia merasa bahwa tingkat 11 kesadaran ilahinya stabil di lautan kesadaran ilahi, dan kecemerlangan peraknya menjadi semakin menyilaukan. Xiao He melintasi kesengsaraan tidak lagi menjadi masalah. Terlebih lagi, setelah malapetaka selesai, dia yang telah menyatukan kembali lautan kesadaran, setidaknya pada tingkat kekuatan spiritual, pasti akan berada jauh melampaui tingkat Raja Iblis biasa. Hal terpenting yang harus diubah burung merak adalah persepsi ruang dan kendali kesadaran spiritual. Xiao He tidak kekurangan dalam dua poin ini, dapat dibayangkan bahwa setelah bencana, dia akan dapat pulih ke tingkat peringkat ke-11 sebelumnya, dan Raja Iblis Merak besar juga akan benar-benar kembali. Kakak senior, bersiaplah. Tang San mengangkat tangannya dan menarik Wu Bingji ke udara. Segera setelah itu, guntur jatuh, langsung membombardir Wu Bingji. Lapisan es pecah, dan tubuh Wu Bingji tenggelam. Namun, lapisan es padat terus mengalir keluar darinya, terus-menerus menekan dan berubah menjadi berbagai jenis es untuk memblokir serangan kesengsaraan guntur. Untuk Wu Bingji, Tang San tidak membantunya, dan tidak mengontrol intensitas kesusahan guntur untuknya. Tuan yang telah mengumpulkan banyak uang seharusnya bertanggung jawab atas semua kegagalan bencana guntur, dan pembaptisan semacam ini akan sangat membantunya. Cheng Zicheng, Guli, dan Dubai, Tang San tidak membiarkan mereka segera melewati malapetaka. Meskipun kultivasi asli mereka tidak lemah, mereka sebenarnya tidak cukup untuk melewati malapetaka. Tang San sekarang menggunakan kekuatannya sendiri untuk meningkatkan mereka secara terpisah, memungkinkan merek garis keturunan mereka berkembang pesat. Saat itu, ketika Tang San masih lemah, dia menyerap kekuatan garis keturunan dari mereka masing-masing, sehingga memiliki 3 jejak garis keturunan transformasi Jinpeng, transformasi waktu dan transformasi Tianhu. Transformasi Penglong telah dipromosikan ke garis keturunan tingkat pertama oleh Tang San, dan kali ini pada gilirannya mempengaruhi transformasi Jinpeng, dan aura garis keturunan yang kuat juga membuat garis keturunan Cheng Zicheng terus mendidih. Berdasarkan energi kehidupan klan pohon emas biru, Tang San merangsang transformasi Jinpeng Cheng Zicheng menjadi luhur, dan dalam proses sublimasi, ia menyuntikkan jejak garis keturunan transformasi penglongnya ke dalamnya. Ini sederhana untuk dikatakan, tetapi tidak mungkin untuk berubah menjadi raja di sini. Pertama-tama, tidak ada energi kehidupan tingkat tinggi sebagai perekat dan suplai. Cheng Zicheng jelas merasa bahwa kekuatannya berubah. Dalam proses evolusi, Jinpeng menjadi lebih kuat, dan kekuatan spiritualnya sendiri juga meningkat pesat dan secara kualitatif berubah di bawah infiltrasi energi kehidupan yang sangat kaya. Bergerak ke arah kesadaran. Perasaan Guli bahkan lebih langsung, dia hanya merasa bahwa misteri waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya terbuka di depannya, dan Tang San memberinya peningkatan paling cepat.
Merek perubahan waktu telah meningkat pesat, dan itu telah langsung terpisah dari tingkat buaya waktu asli itu sendiri dan telah mencapai alam yang lebih tinggi. Dengan dukungan energi kehidupan yang cukup, peningkatan ini membuat perasaan waktu di Guli semakin jelas. Tang San tidak menambahkan perubahan spasial padanya, itu akan terlalu berat baginya, dan itu akan dengan mudah memiliki efek sebaliknya. Adapun Dubai, apa yang dilakukan Tang San sangat sederhana, memurnikan transformasi rubah surgawinya, meningkatkan transformasi rubah surgawinya, dan kemudian menyuntikkan lebih banyak keberuntungan ke tubuh Dubai secara langsung melalui alam baik dan buruk. Biarkan dia disukai oleh keberuntungan, dan dia terus meningkat, dan hantu rubah yang muncul di belakangnya mulai menumbuhkan ekor ketujuh. Setengah jam kemudian, Cheng Zicheng juga mulai mengatasi kesengsaraan. 1 jam kemudian, Guli mulai melampaui perampokan. Pada saat ini, Xiao He telah menyelesaikan kesengsaraannya. Meskipun seluruh tubuhnya hangus hitam oleh guntur, matanya menjadi sangat cerah. Justru karena telah hilang dan diperoleh kembali maka rasa senang akan berlipat ganda. Meskipun masih ada jalan panjang sebelum kultivasi puncaknya, tetapi setidaknya dia telah kembali ke raja. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Waktu kesusahan Wu Bingji lebih pendek darinya, lagi pula, pada tingkat garis keturunan, Wu Bingji masih lebih lemah. Setelah banyak akumulasi, dan dengan infus kehidupan dan kecerdasan Tang San, transendensi bencana tampaknya menjadi hal yang biasa. Setelah menyelesaikan kesengsaraan, kembalilah ke tanah untuk bermeditasi dengan bersila. Tianhu Guangying nantai di belakang Dubai akhirnya tumbuh. Maka sudah waktunya baginya untuk mengatasi kesengsaraan. Dibandingkan dengan kesengsaraan orang lain, kesengsaraannya adalah yang paling sulit. Bukan tugas yang mudah bagi klan Tianhu untuk mengatasi kesengsaraan. Ketika melampaui kesengsaraan, tidak seperti ras lain yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan secara langsung. Ketika klan rubah surgawi melampaui malapetaka, mereka harus mengandalkan keberuntungan. Ya, itu adalah jenis keberuntungan yang mencegah perampokan guntur dari langsung memukulnya. Ini adalah keberuntungan, bukan tubuh, yang benar-benar mengatasi bencana. Begitu keberuntungan tidak cukup, tubuh utama diretas, dapat dibayangkan bahwa dengan kekuatan fisik keluarga Tianhu, hampir pasti tiada, dan tidak tahan. Karena kurangnya akumulasi, keberuntungan Dubai jelas tidak cukup. Oleh karena itu, ketika dia melampaui bencana, dia tampak sangat berbahaya. Kesengsaraan guntur yang terus berlalu, membuatnya takut untuk berteriak. Jeritan melengking itu benar-benar membuat yang mendengarnya sedih dan yang mendengarnya menangis. Tang San menonton adegan ini dengan senyum di sisinya, dan terus-menerus membantunya mengendalikan keberuntungannya. Ketika keberuntungan Dubai sendiri cukup untuk menghadapinya, dia tidak akan mengambil tindakan. Ketika keberuntungan Dubai tidak cukup untuk disambar petir, dia akan menggunakan medan baik dan buruk untuk meningkatkan keberuntungannya. Bagaimanapun, selalu berbahaya untuk membiarkannya menghindari guntur, tetapi biarkan dia menanggung baptisan guntur sebanyak mungkin. Biarkan kesadarannya menjadi semakin murni dalam proses kondensasi. Ketika kesengsaraan terakhir Dubai berakhir, semua orang duduk di tanah dan bermeditasi. Meskipun penampilannya tidak terlalu tampan, kebanyakan dari mereka hangus hitam oleh guntur. Tapi mulut Dubai berbusa, dan dia tidak tahu apakah dia diretas atau takut. Di langit, awan kesengsaraan guntur berangsur-angsur menghilang, dan semuanya kembali normal. Klan laut yang menyaksikan semua ini dari kejauhan juga bubar. Zhang Haoxuan datang ke Tang San, menatapnya dengan semangat tinggi, dia tidak tahu harus berkata apa. Ini setara dengan membantu 5 orang mengatasi bencana pada saat yang sama dengan kekuatannya sendiri. Meskipun dia melakukannya dengan bantuan Tang San saat itu, tidak ada keraguan bahwa Tang San saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ini benar-benar sudah dewasa. Solen 5 chapter 934 Lautan Elemen. Guru, Tang San memberi hormat sambil tersenyum. Zhang Haoxuan tersenyum pahit dan berkata, aku tidak pantas mendapatkannya. Sebagai seorang guru, aku benar-benar tidak mengajarimu apapun. Sebaliknya, aku mendapat lebih banyak darimu. Tang San tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu, kamu adalah seorang guru untuk 1 hari dan seorang ayah seumur hidup, kamu akan selalu menjadi guruku. Mereka berlima dianggap telah menyelesaikan malapetaka. Selanjutnya, mereka perlu menumpuk. Terutama kakak senior Cheng Zi, Dubai dan Guli. Kultivasi asli mereka tidak cukup, dan mereka dipromosikan secara paksa olehku. Dalam periode waktu berikutnya, seharusnya tidak ada masalah di pihak kita. Energi utama Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Richen akan bersaing untuk 3 kaisar.
Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk berkembang. Guru, aku ingin kamu melakukan satu hal selanjutnya. Kamu bilang, Zhang Haoxuan berkata dengan suara yang dalam. Tang San berkata, aku akan meninggalkan sesuatu, tolong bawa semua manusia yang berimigrasi dari luar negeri untuk mencobanya. Kemudian bagilah upaya yang berhasil dan yang gagal menjadi dua bagian. Di masa depan, mereka akan memiliki arah pengembangan yang berbeda. Jika kamu tidak harus mencoba, terus berlatih dan tingkatkan garis keturunan Dewa Iblis mereka. Oke, Zhang Haoxuan mengangguk. Tang San berkata, ayo pergi ke pantai dulu. Sambil berbicara, dia dan Zhang Haoxuan bangkit dan datang ke pantai. Pada saat ini, sejumlah besar klan laut berkumpul di pantai. Mereka jelas merasakan aura Tang San, jadi mereka semua berkumpul. Di antara mereka, ada banyak keberadaan tingkat raja. Kesadaran Tang San menyebar, membiarkan aura hidupnya sendiri mekar keluar, dan serangkaian sorakan tiba-tiba terdengar di laut. Tang San meminta Zhang Haoxuan untuk menunggu di pantai, sementara dia melangkah ke udara dan muncul ke permukaan laut. Dengan fluktuasi kesadaran, klan laut menyebar, meninggalkan permukaan laut. Kemudian di atas kepala Tang San, pupil putih vertikal muncul lagi. Kecemerlangan warna-warni tetap ada, dan pupil vertikal putih memancarkan lingkaran cahaya yang aneh. Tangan kanan Tang San menunjuk ke arah laut di bawah. Segera, elemen api di udara mulai mengembun dengan cepat. Bintik-bintik cahaya merah yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat mengembun di spons, dan dengan cepat membuat sepotong air laut menjadi merah. Tapi anehnya, tidak ada uap yang keluar. Mengandalkan kesadarannya yang kuat, ditambah dengan bimbingan mata konsonan yang berevolusi. Tang San benar-benar menghilangkan bagian air laut itu, dan memadatkan elemen api murni menjadi air laut. Yang aku ingat di benakku adalah keadaan laut merah magma suku Huoli. Elemen api yang terkondensasi menjadi lebih besar, dan fluktuasi elemen yang kaya mengalir di udara, memberi orang perasaan yang sangat aneh. Segera, sepotong air laut merah dengan diameter sekitar 50 meter telah mengembun dan terbentuk, dan di bawah kombinasi kesadaran spiritual Tang San dan kekuatan iman, itu jelas dibedakan dari air laut di sekitarnya. Setelah menyelesaikan produksi elemen laut pertama, Tang San tidak berhenti, dan kemudian mulai mengaktifkan elemen kedua. Air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, ruang, dan elemen bermutasi dari guntur, es, dan emas. Sebanyak 10 elemen diringkas olehnya menjadi lautan elemen kecil, yang membentuk pemandangan unik di pantai Pulau Crescent. Setelah melakukan semua ini, Tang San benar-benar terlihat sedikit lelah. Dia tidak hanya untuk sementara membentuk lautan unsur ini di laut biru yang tak berujung dengan badaknya yang teliti, tetapi pada saat yang sama, dia juga mengandalkan kultivasinya sendiri untuk mengukir lingkaran keterampilan jiwa di dasar laut, dan berdasarkan merek indera ilahinya sendiri, lingkaran keterampilan jiwa ini dapat digunakan di masa depan dan akan terus beroperasi untuk jangka waktu tertentu untuk mempertahankan keberadaan 10 laut unsur ini. Kembali ke pantai, Zhang Haoxuan menemukan bahwa mata Tang San menjadi sedikit redup. Tang San, siapa kamu? Tanya Zhang Haoxuan. Sambil menyerap kekuatan iman dari samudera biru tak berujung dan memulihkan konsumsi kesadarannya, Tang San berkata kepada Zhang Haoxuan, Guru, 10 lautan unsur mengandung kekuatan unsur murni. Kamu perlu membawa anggota klan kami ke sini untuk mencoba. Saat mendekati elemen laut, semua orang akan bereaksi, dan itu sama dengan ras apapun. Semakin tinggi afinitas, semakin kuat cahaya dari jenis yang sama yang dipancarkan dari tubuh. Jika tidak ada afinitas untuk elemen, tidak akan ada cahaya. Kamu akan membagi klan yang tidak memiliki cahaya dan sangat sedikit cahaya di satu sisi, dan mereka yang memiliki afinitas untuk elemen yang berbeda di sisi lain. Ada afinitas, bagian induksi ini kemudian dibedakan menurut atribut elemen yang berbeda. Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui elemen atribut apa yang terkait dengannya. Mata Zhang Haoxuan menunjukkan keterkejutan, apakah kamu menemukan cara bagi kami manusia untuk berkultivasi? Tang San sedikit mengangguk dan berkata, kamu dapat mencoba. Elemen adalah bentuk energi paling murni antara langit dan bumi, dan mereka ada di alam semesta. 10 elemen ini adalah semua yang dapat aku pikirkan sekarang, dan lebih banyak lagi akan ditambahkan di masa depan. Melalui eksperimen, kita dapat mengetahui elemen mana yang memiliki afinitas dengan kita manusia dan elemen mana yang memiliki afinitas lebih kuat. Dengan cara ini, jika mereka dapat membangkitkan afinitas ini, maka di masa depan adalah mungkin untuk mengontrol elemen ini, sehingga dapat memperkuat diri sendiri dan menjadi orang yang cakap dengan mengolah kontrol ini.
Ini adalah salah satu cara yang aku temukan. Selain itu, mereka yang tidak memiliki afinitas terhadap elemen tidak perlu khawatir. Bagi mereka, aku punya cara kultivasi lain. Ini dua, ditambah transformasi iblis asli dan transformasi esensi surgawi. Kita manusia harus dapat memiliki fondasi kita sendiri. Mendengarkan kata-katanya, mata Zhang Haoxuan berangsur-angsur memerah. Demi umat manusia kami, kamu benar-benar bekerja keras, terima kasih. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, Guru, bukankah ini yang harus kita lakukan? Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa jika kamu berhasil, kamu akan membantu dunia, dan jika kamu miskin, kamu akan sendirian. Kemampuan juga sebuah tanggung jawab. Zhang Haoxuan bergumam dan mengulangi kalimat ini, meskipun dia tidak ingat kapan pepatah lama seperti itu pernah ada, tetapi sepertinya ada kebenaran yang mendalam dalam kalimat ini. Saya akan mengatur semua orang untuk mencoba sesegera mungkin. Apakah kamu masih ingin pergi? Tanya Zhang Haoxuan. Tang San mengangguk dan berkata, aku akan menyusahkanmu untuk melindungi Dharma bagi Perdana Menteri Xiao He dan kakak senior. Aku tidak akan menunggu meditasi mereka berakhir. Aku masih harus pergi, ada sesuatu yang harus aku tangani. Oke, kalau begitu sibuklah. Ketika kamu kembali lain kali, hal-hal yang kamu jelaskan pasti sudah selesai, kata Zhang Haoxuan. Tang San tersenyum dan berkata, pada saat itu, aku dapat membiarkan mereka mulai mencoba untuk bangun dan melihat apakah metodeku dapat berhasil. Terutama anak-anak kecil, mereka harus mencobanya, dan itu dapat dilakukan setelah usia 6 tahun. Di antaranya mereka, afinitas dengan tingkat tinggi, mereka sering dapat pergi ke laut unsur untuk merasakan nafas unsur-unsur dan melihat apakah mereka dapat membuat perubahan. Energi unsur di dalam laut unsur dikendalikan oleh indera ilahiku menjadi sangat lembut, bahkan jika disentuh, tidak akan ada perubahan atau masalah. Aku akan membuat pengaturan. Mata Zhang Haoxuan penuh dengan kegembiraan. Dia telah berada di organisasi Redemption Organization selama bertahun-tahun, dan dia paling tahu apa yang kurang dari manusia. Setelah kekuatan garis keturunan Kaisar Iblis Rusa 7 warna bergabung dengan mata badak, Tang San tidak hanya memiliki garis keturunan super, tetapi juga memungkinkannya menemukan jalur unsur ini. Tidak jelas apakah itu benar-benar akan berhasil. Tapi setidaknya harus ada kesempatan. Tang San merasakan afinitas antara dirinya dan berbagai elemen melalui mata surgawi konsonannya. Dengan basis kultivasinya, dia secara alami mampu mengendalikan semua elemen. Namun berbeda dalam hal bersikap ramah. Di antara mereka, atribut api memiliki afinitas yang relatif tinggi, karena ia memiliki merek garis keturunan api Phoenix abadi, dan napasnya sendiri memiliki kekuatan ini, belum lagi atribut ruang. Namun, beberapa atribut elemen akan memiliki afinitas yang lebih rendah. Solen 5 Chapter 935 Tabungan dari Klan Pohon Emas Biru. Cara mengontrol elemen membutuhkan kebangkitan rasa elemen. Jika afinitasnya kuat, dapatkah itu terbangun secara alami? Ini adalah salah satu alasan mengapa Tang San meminta Zhang Haoxuan untuk mencoba. Jika kamu tidak bisa bangun secara alami, metode apa yang akan kamu gunakan untuk merangsang kebangkitan kemudian? Tang San tentu saja dapat menggunakan indera dewa dan energi kehidupan klan pohon emas biru untuk melakukan ini sekarang, tetapi dia tidak bisa tinggal di bintang Falan selamanya. Apa yang akan dia lakukan setelah dia pergi di masa depan? Penting untuk menemukan seperangkat metode yang efektif sehingga manusia dapat secara stabil memiliki serangkaian kemampuan untuk benar-benar menyempurnakan jalur kultivasi. Tang San pertama-tama berteleportasi kembali ke kota Keri, lalu kembali ke lembah emas melalui kota Keri, dan memandang Jin Miaolin. Keadaan Jin Miaolin tidak buruk, meskipun dia masih sedikit bingung, tetapi setidaknya kondisi spiritual dan fisiknya sudah banyak pulih. Dengan penjagaan Liger yang kuat, tidak perlu khawatir dia dalam bahaya, mungkin karena Jin Miaolin adalah leluhur pohon. Dengan klan pohon emas biru dari garis keturunan langsung, energi kehidupan yang dipancarkan oleh pohon emas di lembah emas jelas lebih kuat, dan tingkat pertumbuhannya juga semakin cepat. Melalui formasi teleportasi di lembah emas, Tang San kembali ke Hotel Harimau Putih Pengadilan Leluhur. Dan kali ini, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar bahkan tidak menunggunya di sini. Alih-alih kembali langsung ke Dewan Pengadilan Leluhur, ia berlatih sebentar di ruang pelatihan di lantai atas Hotel Harimau Putih. Setelah menggunakan batu kecubung di sini untuk memulihkan kesadarannya, Tang San diam-diam pergi dan kembali keluar. Itu sudah pagi hari kedua. Meskipun sudah pagi, masih ada arus orang yang tak ada habisnya di jalan-jalan Zuting. Berjalan di jalan,
Tang San mendengar berkali-kali goblin menyebutkan lelang super yang akan segera diadakan. Menurut apa yang mereka katakan, daftar lelang sekarang naik ke harga setinggi langit. Tampaknya kali ini, istana leluhur akan mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Orang-orang di belakang layar secara alami adalah beberapa pedagang besar dengan dukungan kaisar. Meskipun garis keturunan Ling Qiluo sangat kuat di karavan, tetapi jika kita berbicara tentang kamar dagang besar di istana leluhur, mereka masih jauh di belakang. Aku tidak tahu kapan Mei Gongzi dan yang lainnya bisa datang ke sini. Aku harus kembali lebih awal, jadi aku juga bisa berteleportasi ke sini bersamanya. Meskipun Mei Gongzi juga dapat melakukan teleportasi jarak jauh, tetapi konsumsinya terlalu tinggi, dan dia seharusnya tidak dapat melakukan perjalanan terlalu jauh. Sekarang dia, sebagai dalih untuk merekrut kerabat dengan seni bela diri, bahkan lebih di bawah pengawasan semua orang. Sebelum Tang San meninggalkan Hotel Harimau Putih, dia meninggalkan catatan, karena jika Mei Gongzi datang ke istana leluhur, dia pasti akan menginap di Hotel Harimau Putih. Ketika jaraknya dekat, kamu dapat berkomunikasi melalui komunikator. Meskipun ada bahaya ditemukan oleh kaisar di istana leluhur, penemuannya paling banyak adalah penemuan sinyal kontak, tetapi konten spesifik tidak akan ditemukan. Dan hanya perlu satu pemberitahuan untuk memberitahu Tang San bahwa Mei Gongzi telah datang ke istana leluhur. Tentu saja, dia tidak akan dihubungi di dalam parlemen. Setelah berkeliling halaman leluhur beberapa kali, Tang San kembali ke dewan. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia tidak menyangka bahwa tetua pertama sudah menunggu di sini. Penatua pertama dan Jin Miaosen bermeditasi bersila di luar kamar Tang San. Bangun, Tang San menyentuh mereka dengan akal sehatnya. Mereka baru saja bangun. Kakak, kamu kembali sangat terlambat. Oh, tidak, sekarang seharusnya sudah pagi, kata Jin Miaosen dengan mulut cemberut. Aku berkeliaran sedikit di luar. Masuk dan bicara. Tang San membuka pintu dan membawa mereka ke kamarnya. Kamu tidak perlu menungguku di sini. Aku secara alami akan menghubungimu ketika aku kembali, kata Tang San tanpa daya. Penatua berkata sambil tersenyum, kami secara alami akan mengimplementasikan apa yang kamu katakan. Apakah kamu akan berpartisipasi dalam pelelangan? Tang San mengangguk dan berkata, selalu pergi dan lihatlah. Bahkan jika kamu tidak membeli apapun, kamu harus tahu apa yang dijual. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan lawanmu, kamu dapat bersaing. Tetua pertama mengacungkan jempol kepada Tang San, patriark benar-benar memikirkannya. Tapi jangan khawatir, klan pohon emas biru kita masih memiliki latar belakang. Saat dia berbicara, dia menyerahkan cincin berbentuk kristal biru ke tangan Tang San. Tang San mengambil cincin itu dan segera merasakan fluktuasi spasial di atasnya, ini jelas merupakan cincin penyimpanan. Lihat, senyum misterius muncul di wajah sesepuh itu. Tang San meletakkan cincin di jarinya. Karena cincinnya agak besar, dia memakainya langsung di ibu jari tangan kirinya. Terinspirasi oleh kesadaran ilahi, dia merasakan keberadaan di cincin ini. Tidak masalah jika kesadarannya tersapu, saat berikutnya, pupil matanya berkontraksi dan matanya melebar, dikejutkan oleh stabilitas pikiran Tang San. Tanpa sadar, dia memandang tetua pertama, dan tetua pertama berkata dengan agak malu, Xiao Shen tidak tahu situasi di klan kami. Dia terlalu main-main sebelumnya, dan para tetua akan mengurus urusan utama klan. Kali ini kamu datang ke sini. Kami tidak tahu apakah kami akan menghadapi kesulitan selama pembekalan, jadi kami akan membawa latar belakang keluarga kami. Bagaimanapun, keluarga pohon emas biru kami adalah warisan leluhur pohon. Itu adalah salah satu ras tertua, dan beberapa latar belakang keluarga kami masih memilikinya. Tang San tidak bisa tidak bertanya, berapa ini? Dia baru saja menembus ke dalam cincin dengan indera ilahinya, dan apa yang dia rasakan adalah lautan ungu, ya, itu adalah lautan. Ruang cincin itu jelas merupakan terbesar yang pernah dilihat Tang San. Tidak bisa menggambarkan berapa meter persegi. Tang San merasa bahwa bahkan jika ada gunung kecil di dalamnya, seharusnya tidak ada masalah. Dan di dalam ring, ada banyak koin ametis. Itu benar, itu adalah koin ametis tingkat tertinggi, dan masing-masing ada dalam bentuk yang lengkap. Keberhargaan ametis koin sangat jelas bagi Tang San. Koin ametis terbesar yang pernah dilihatnya ada di ruang pelatihan White Tiger Hotel. Pada saat itu, dia juga berpikir bahwa Kaisar Iblis Macan Putih benar-benar terlalu boros. Ketika dia dan Mei Gongzi berpartisipasi dalam Ancestral Court Classic, salah satu hadiah yang mereka pilih adalah biji ametis yang sangat besar.
Tang San meningkatkan kesadarannya dengan batu ametis, dan mampu melarikan diri dengan nyawanya setelah dikejar oleh Dark Demon Great Demon Emperor. Pada saat ini, di dalam cincin yang diberikan oleh Penatua Agung, tidak hanya sejumlah besar koin ametis, tetapi juga beberapa biji ametis. Tang San hanya meliriknya, dan setidaknya ada puluhan keping biji kecubung yang bisa dibandingkan dengan hadiah yang dia menangkan. Hal ini, klan pohon emas biru tidak terlalu berguna, karena tidak ada artinya bagi klan pohon emas biru untuk meningkatkan kesadaran mereka. Energi kehidupan itu sendiri cukup besar sehingga kesadaran mereka tidak pernah lemah. Hanya dengan meningkatkan vitalitasmu, kamu dapat meningkatkan kesadaran spiritualmu, jadi apa tujuan memudarnya kultivasi kesadaran spiritual? Tapi betapa kayanya itu. Klan pohon emas biru kami berdagang dengan menjual buah dan cabang emas biru yang jatuh selama metamorfosis. Benda-benda ini dapat dikonsumsi, dan dibutuhkan oleh ras manapun di seluruh benua. Oleh karena itu, kami sebenarnya kaya dalam membangun kota kayu. Bahkan kota King Kong tidak dapat dibandingkan. Kami adalah sumber daya yang dapat diperbarui. Namun, tidak ada gunanya bagi kami untuk menukar uang. Bahkan jika kami memberikan beberapa artefak kepada klan kami tidak akan dapat mengerahkan kekuatan kami. Jadi, uang ini disimpan. Nilai ametis koin adalah yang tertinggi, dan juga merupakan mata uang keras. Selama bertahun-tahun, kami telah menghemat banyak. Aku tidak tahu jumlah pastinya. Tapi aku memperkirakan jika biji kecubung secara keseluruhan benua Falan menyala, ini dia, seharusnya bisa menempati setidaknya 5% dari jumlahnya. Senyum sesepuh itu penuh kebanggaan. Tapi Tang San tercengang. Bagaimana klan pohon emas biru bisa begitu kaya? Ini mungkin sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh istana leluhur. Memang klan pohon emas biru tidak memiliki tempat untuk menghabiskan uang, dan mereka didambakan oleh semua ras. Tang San bahkan curiga bahwa alasan mengapa ras lain menyerang orang-orang dari klan pohon emas biru adalah karena harta karun langit dan bumi yang diproduksi oleh klan pohon emas biru terlalu mahal untuk dibeli. Solen 5 chapter 936 Jadi aku monopoli. Melihat cincin di tangannya, Tang San tidak dapat membayangkan bahwa jika dia mengeluarkan begitu banyak koin ametis, apakah nilai koin ametis akan terdepresiasi. Patriark, kamu tidak perlu menyimpannya. Tidak ada gunanya bagi klan pohon emas biru kami untuk meminta uang. Kamu adalah keberadaan kami yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kami dapat membeli artefak bagimu untuk bersaing memperebutkan posisi kaisar berikutnya, bahkan jika kami menghabiskan semuanya, itu tidak akan dihitung. Ini pasti sepadan. Adapun buah emas biru, kami mungkin membawa sekitar 1000 keping, dan aku meminta semua orang untuk memilahnya, dan aku akan mengirimkannya kepadamu setelah memilah mereka keluar. Tang San menatap tetua pertama, sudut mulutnya berkedut lagi, dia bahkan curiga jika begitu banyak uang yang benar-benar diberikan langsung ke istana leluhur, dimungkinkan untuk membeli seorang kaisar dari istana leluhur. Tang San benar-benar yakin bahwa bahkan semua kaisar yang masih hidup belum pernah melihat begitu banyak koin ametis muncul pada saat yang bersamaan. Dia, patriark klan pohon emas biru, ternyata adalah orang kaya. Tang San cukup berhati-hati dalam merekrut kerabat dalam kompetisi ini. Meskipun dia memiliki keyakinan pada kekuatannya sendiri, kali ini dia akan menghadapi semua Feng Hao dulu peringkat ke-11 di seluruh benua Falan. Ini juga merupakan persaingan untuk tahta kaisar, yang harus menjadi nyawa mereka sendiri. Dan sekarang dia memiliki begitu banyak uang sebagai dukungan, dia merasa bahwa meskipun dia menghabiskan uang, rencananya harus dapat diselesaikan. Jin Yaosen, seorang adik perempuan yang konyol, pasti tidak tahu bahwa ada begitu banyak uang di klan. Kalau tidak, dia tidak akan pergi untuk menjual buah emas biru sendirian. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang dunia, dan klan pohon emas biru jelas tidak sebodoh itu. Mewarisi ras kuno seperti itu, selalu ada orang yang cakap. Belum lagi, kemampuan untuk menghemat uang saja sudah merupakan keuntungan yang nyata. Memang benar bahwa klan pohon emas biru bisa dikatakan menguasai satu-satunya sumber daya yang paling berharga. Kekuatan tempurnya tidak kuat, tapi Jianmu kota dijaga oleh nenek moyang pohon, yang merupakan jaminan terbesar. Tang San bahkan curiga sekarang bahwa alasan mengapa klan pohon emas biru tidak membangun pusat kota-kota kayu adalah karena mereka menghasilkan terlalu banyak uang dan menjaga keluarga-keluarga ini. Koin batu kecubung ini benar-benar membuat Tang San merasa bahwa dia perlu mengenal klan pohon emas biru lagi. Tang San meletakkan cincin itu di tangannya, tetapi tetua pertama menatapnya dengan mata menyala, dan berkata, Patriark, dengan semua uang ini, apakah kamu yakin akan memenangkan tempat dalam pertempuran untuk tahta?
Tang San berkata, aku belum tahu aturan spesifiknya, jadi sulit untuk mengatakannya. Namun, orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi perekrutan seni bela diri kali ini pasti sudah dipersiapkan dengan baik, dan aku tidak berani mengatakannya sekarang. Namun, itu harus dengan pasti. Mendengar apa yang dia katakan, mata tetua agung tiba-tiba berbinar, Patriark, kamu harus melakukan yang terbaik kali ini. Jika kamu bisa menjadi seorang kaisar, maka status klan pohon emas biru kita akan menjadi sangat berbeda. Tambahkan prestasi sebelumnya. Dari Tu Huang, aku berjanji bahwa tidak ada yang akan peduli lagi dengan kita. Pada saat itu, kita dapat memanfaatkan situasi untuk mendapatkan kembali dominasi atribut kehidupan harta surga dan bumi. Diperkirakan akan sangat cepat untuk mendapatkannya kembali. Aku hari ini setelah memikirkan tentang posisi netral yang kamu sebutkan, aku merasa semakin banyak bahwa pendekatanmu benar-benar pintar. Jika kita hanya berada di pihak Kekaisaran Richen, penjualan Kekaisaran Tianyu akan sangat didiskon, dan Tengkulak akan mendapatkan banyak uang. Perbedaan harga, dan jika kita tetap netral, ditempatkan di semua kota besar, dan dapat menjadi inti kehidupan, kita akan mendapatkan keuntungan dari kita, dan mereka pasti ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Saat itu, harga buah emas biru kita pasti akan terus naik. Tang San melihatnya dan berkata dalam hatinya, kamu berpikir dari aspek ini. Jadi potensi klan pohon emas biru sebenarnya dalam aspek ini. Klan itu tidak terlalu akrab, kali ini mendengarkan para tetua berkata begitu, itu dapat dianggap sebagai membuka pintu baru. Penatua, aku akan menyusahkanmu dan para tetua untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang pelelangan ini. Kami akan membuat persiapan dan rencana terlebih dahulu, dan kemudian kami akan dapat berpartisipasi dalam pelelangan dengan lebih tenang. Ya, kami akan segera pergi. Kami harus mendapatkan informasi detail sebanyak mungkin. Bahkan jika kami menggunakan uang untuk menumpuknya, kami akan membantumu menurunkan tahta kaisar. Kata tetua dengan percaya diri. Tentu saja, kepercayaan dirinya tidak datang dari kekuatan Jin Yaolin, tetapi kepercayaan dirinya pada kekuatan finansial klan pohon emas biru. Dalam pandangan tetua pertama, jika Tang San dapat dilengkapi dengan artefak, dengan kemurnian energi kehidupan klan pohon emas biru dan energi tingkat tinggi, maka kemenangan menduduki tahta akan menjadi hal yang pasti. Ini juga merupakan ide bagus di hati seorang penatua ras yang tidak pandai bertarung. Dia tidak tahu apa kekuatan tempur terdiri dari. Setelah mengirim para tetua, Tang San benar-benar bermain dengan cincin penyimpanan itu dengan ruang penyimpanan yang besar untuk sementara waktu. Bahkan dengan pikiran seperti dia tidak bisa menahan perasaan sejumlah besar koin ametis yang terakumulasi di dalamnya berkali-kali, dan kagum di dalam hatinya. Kamar dagang Lingqi seharusnya sangat kaya, tetapi dibandingkan dengan klan pohon emas biru, itu mungkin bukan apa-apa. Tidak heran begitu banyak ras dan kota utama diam-diam menyerang klan pohon emas biru, memang benar bahwa sumber daya kehidupan ras ini terlalu berharga, dan mereka pasti sangat berharga. Sebelum Mei Gongzi datang, Tang San terus tinggal di istana leluhur untuk berkultivasi. Setelah menunggu selama 3 hari berturut-turut, dia merasa sedikit cemas sebelum dia datang ke Mei Gongzi. Dengan kemampuan teleportasi ruang dari klan monster merak dan susunan teleportasi yang telah dia siapkan sejak lama, jika itu adalah kecepatan tercepat, basis kultivasi Mei Gongzi saat ini harus dapat mencapai halaman leluhur dengan 2 lompatan dan teleportasi. Mengapa sudah 3 hari dan belum tiba? Karena yang disebut kekhawatiran adalah kekacauan, Tang San bahkan tidak berniat berkultivasi. Banyak informasi tentang pelelangan telah ditanyakan oleh para tetua klan pohon emas biru. Ringkasan informasi ini membuktikan tingkat menakutkan dari pelelangan ini semakin banyak. Dalam pelelangan super ini, dikatakan bahwa ada lebih dari 10 artefak yang berpartisipasi dalam pelelangan, dan artefak ini bukan artefak dasar yang dimenangkan Tang San dan Mei Gongzi di pengadilan klasik leluhur, tetapi keberadaan kekuatan yang sangat kuat. Banyak artefak teratas muncul, dan aku tidak tahu mengapa pemilik aslinya mengeluarkan keberadaan ini untuk pemotretan. Tetapi bagaimanapun juga, artefak ini akan muncul dalam pelelangan ini. Aku tidak tahu berapa banyak pemain kuat yang siap berpartisipasi yang bersiap untuk pelelangan. Memang benar, mengambil keuntungan dari pertempuran kaisar ini, semua jenis harta langka dan aneh pasti dapat dilelang dengan harga setinggi langit. Istana leluhur juga menjadi semakin hidup, semua hotel di istana leluhur sekarang penuh, dan sulit untuk menemukan kamar. Seluruh halaman leluhur memiliki perasaan panas. Tang San akhirnya tidak tahan lagi. Setelah tidak ada berita pada hari keempat Mei Gongzi, dia diam-diam meninggalkan pengadilan leluhur dan kembali ke lantai atas Hotel Harimau Putih.
Pesan yang dia tinggalkan masih ada di sini, tetapi Mei Gongzi jelas belum ada di sini. Melihat ke dalam, kesadarannya berfluktuasi, dan dia dengan lembut menjentikkan proyeksi pedang Asura dalam kesadarannya sendiri. Ini adalah cara terbaik bagi Tang San untuk memastikan bahwa Mei Gongzi aman. Selama proyeksi Asura Excalibur tidak berubah, dikatakan bahwa Mei Gongzi pasti aman. Namun, setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, dia sedikit khawatir kecuali hilang, karena dia takut sesuatu yang istimewa akan terjadi padanya. Jadi Tang San masih memutuskan untuk mendapatkan tanggapan Mei Gongzi dengan menyentuh senjata ilahi. Segera, proyeksi pedang Dewa Asura memberikan jawaban. Suo Tinten dengan jelas menyampaikan kepada Tang San semua fluktuasi dalam kedamaian, yang juga membuatnya menghela nafas panjang. Namun, hanya pertukaran sederhana ini yang dapat terjadi. Aku hanya tidak tahu kapan Mei Gongzi akan tiba. Ketika dia meninggalkan Hotel Harimau Putih, malam telah tiba, dan seluruh halaman leluhur bahkan bisa digambarkan berisik. Kerumunan terlalu banyak. Pengadilan leluhur tampaknya tidak sengaja membatasi arus orang kali ini. Kamu dapat melihat semua jenis monster dan roh di jalanan. Siapapun yang bisa datang ke istana leluhur harus memiliki status bangsawan. Tang San bahkan bertanya-tanya apakah semua bangsawan dari dua ras di seluruh benua Falan telah datang ke pengadilan leluhur. Tingkat keaktifan saat ini bahkan tidak memungkinkan untuk memiliki tempat untuk pergi di jalan.